bersukacita dalam Tuhan, amin. Karena sebentar Tuhan akan memberikan mandat buat kita apa yang harus kita lakukan. Waktunya sudah sangat singkat. Tuhan Yesus datang kedua kali kemarin khotbah di gereja, saudara, minggu sore itu masa kerja mas sebentar. Kalau satu hari sama dengan 1000 tahun, 6000 tahun itu 1000, 2000 ya. Berarti karena Tuhan Yesus itu mulai pelayanan 2033, berarti tidak lama lagi ya. Kemarin itu di singkat cerita di share 10 tahun. Ini kan 23 tahun 2023. Nah, Tuhan Yesus itu lahir 33 ya. Waktu itu dia tahun 2033. Jadi 2000 tahunnya itu 2033, 10 tahun lagi. Ngeri ya saudara ya. Waktu itu sangat cepat, dan kalau saya share tanda zaman itu sudah mulai ditekan karena waktunya sudah sangat singkat. Tuhan Yesus mau datang 10 tahun itu tidak lama saudara. 1 bulan aja kayak 10 menit ya. 1 bulan yang lalu saya di sini, tiba-tiba ini sudah di sini lagi. Tiba-tiba nanti ke mana? Jadi waktu itu sangat singkat ya. Jadi pergunakan waktu itu sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa jahat? Karena iblis itu bekerja luar biasa. Dia sudah tahu waktunya itu sudah sangat singkat. Nah, makanya dia bekerja tidak pernah tidur. Dia roh saudara, pagi, siang, malam dia bekerja untuk membawa setiap manusia itu masuk neraka. Itu kerjaan iblis saudara. Nah, saudara ya, kami ucap syukur Tuhan. Hari ini saya mau share sebenarnya saudara. Saya itu ketika pertama kali di sini sebenarnya Tuhan itu sudah kasih tahu saudara, waktu di Jogja itu ya. Saya ketemu Pak Musa ini saudara. Beberapa hari kemudian Tuhan sudah bicara, suatu saat nanti akan kerjasama dengan Pak Musa. Saya bantu Tuhan Nakura ke 16 gitu ya. Nah, terus tahu-tahu pas lebaran kemarin kan sampai di tempat ini. Begitu mulai saya tahu pasti saudara, banyak perbedaan saudara, antara saya dan dia. Pokoknya banyak perbedaan saudara. Dan harus perbedaan itu harus disatukan untuk misi visinya Tuhan terjadi saudara. Itu harus ada kesatuan hati. Ya, tidak ada revival tanpa kesatuan hati. Tidak ada lawatan Allah tanpa kesatuan hati. Kesatuan hati itu musuhnya perpecahan. Nah saudara, jadi banyak gereja itu karena gereja karena tidak ada kesatuan hati. Hatinya beda saudara. Sedangkan saya ketemu dia, ini dalam hati ini beda banget. Saya ngomong jujur saudara ya, tapi saya diam aja. Gini saudara, dari tahun 88 sampai 2008 saya itu melayani di gereja ya, full di gereja. Saya tidak pernah pelayanan keluar. Pagi, siang, malam. Pagi saya kerja ya sampai jam 4, mandi ya, jam 6 gereja sampai malam saudara, rapat-rapat dan sebagainya. Itu tiap hari full di gereja, dari 0 jemaat, tidak ada jemaat, terus tiba-tiba ada jemaat yang ya banyak, penuh pokoknya gereja itu. Nah, terus tiba-tiba saya harus pelayanan keluar. Visi saya diubah sama Tuhan, tujuan. Ya. Jadi dari 88 sampai 2008 Tuhan itu kasih mandat pertumbuhan gereja. Jadi harus ada pasukan jiwa yang ada memenuhi gereja itu. Tidak hanya sekedar jemaat, tapi pasukan. Dari awal saya itu Tuhan perintahkan itu pasukan doa yang akan membawa lawatan Allah. Nah, tapi lingkup gereja dulu sampai 2008 saudara. Karena saya belum ngerti apa-apa. Tahun 86 itu 88 itu mulai pelayanan saudara. Dibaptis, mulai pelayanan ya, jadi cukup lama saudara ya. Itu dari nol saya tidak tahu apa-apa. Ya pokoknya manut sama Tuhan kayak gitu. Nah, terus ketika pelayanan di gereja sudah full, jadi saya tidak kemana-mana.
orang tua saya, adik-adik saya bisa sampai Amerika, Singapura, keliling Eropa. Tuhan ngomong kamu di situ. Padahal uangnya ada sebenarnya, tapi tidak pernah pergi ke luar negeri atau keluar kota kalau tidak disuruh Tuhan. Pasti tidak pernah libur, saudara. Kerja, pelayanan, kan tidak pernah libur. Pagi, siang, malam itu seperti itu, tidak pernah libur. Nah, saya itu kalau pas capek, saya itu manusia kan bisa capek jasmani, capek rohani. Saya itu capek, Tuhan kayak sahabat toh, sedino orang dino, pasti Tuhan kasih saudara seminggu. Nggak berendam di rumah, cuma nyembah bahasa roh, jasmani fresh, rohani seger, berapa kenceng enggak. Mulai pelayanan lagi itu kekuatan saudara. Jadi bertahun-tahun itu seperti itu sampai 2008. Saya harus berpartner dengan orang-orang yang saya baptis dari nol. Jadi jemaat itu tidak ada yang jemaat pindahan, tidak ada. Jemaat itu semua murni. Jadi jemaat Solo Baru itu kebanyakan Muslim kan, awalnya. Mereka Muslim semua kebanyakan. Kalau ada Kristen itu Katolik. Nah seperti itu. Jadi dari mereka bayi rohani sampai dididik, sampai dewasa, dikasih makan, dikasih minum rohnya, lalu jadi partner dalam hidup saya. Jadi ketika saya jadi pembina sekolah minggu, remaja, kaum muda, terus umum, itu leader-leadernya, ketua-ketuanya itu orang-orang yang pernah kita baptis dan kita mentoring. Jadi saya berpartner dengan orang-orang yang kita didik dari nol. Nah, dari teman sekerja saya itu seperti itu, orang lingkup gereja. Tiba-tiba saudara, saya harus keluar dan saya harus keluar, terus pelayanan keluar. Partner saya itu cuma satu, untung masih orang yang ada di dalam gereja. Jadi jemaat kaum muda waktu itu. Nah, sudah satu orang saya mentori. Nah, terus akhirnya jadi banyak orang, singkat cerita. Ketika jadi banyak orang itu saya diajari Tuhan untuk berpartner dengan orang-orang yang di luar gereja, saudara. Jadi waktu itu kan Tuhan itu misalnya kita berdoa, awalnya itu kita doa Mas Indra, Tuhan kasih satu nama, satu sekolah atau satu kampus, kita doakan, atau satu kota atau satu pulau, saudara. Kita doakan, lalu Tuhan kasih orang kuncinya, orang yang bisa berpartner dengan kita, saudara. Dan itu saudara pasti beda, saudara ya. Pasti dengan segala hal pasti beda dengan kita. Yang saudara, mereka bedanya GKI, GKJ, Katolik, non karismatik, bahasa Arab orang muda, bahasa Arab di rumah, orang tuanya kok sesat, yang malu sopo gitu saudara ya. Nah itu saudara. Tapi kelihatannya berhasil, saudara. Jadi kita berhasil untuk mentori sekaligus menjadikan mereka partner, dan itu jadi KFN, saudara. Leader-leader KFN itu kita temui mereka, ya. Kita rekrut pasukan itu dari anak SMP, mereka mulai SMP, SMA sampai anak kuliah, saudara. Sekarang jadi KFN itu, saudara. Nah, waktu itu saya berpartner dengan mereka, saudara. Jadi sudah mudeng semua, mereka bergerak menurut apa yang Tuhan mau. Ada yang bergerak di sosial, ada yang bergerak di kesehatan, ada yang bergerak di pendidikan untuk Indonesia yang baru. Terjadi lawatan Allah, lalu Indonesia yang baru, saudara, yang visinya itu tahun berapa? 2010. Nah, terus itu singkat cerita seperti itu. Dan sekarang saya harus setelah corona itu kan dimulai dari nol, saudara. Dimulai 2 tahun tidak ada pelayanan sama sekali. Ya, Tuhan itu kasih sahabat. Waktu 2019 akhir kita berdoa, Tuhan itu cuma kasih semalam, ya. Jadi tutup tahun itu sebenarnya ada ibadah tutup tahun, mereka makan-makan, mereka bakaran, kita doa, saudara. Setiap tahun seperti itu, kita doa sampai pagi. Tuhan akan kasih instruksi, mandat apa yang harus dilakukan tahun yang baru. Nah, biasanya itu sudah rinci, saudara.
ini kita berdoa 2-3 jam, Tuhan itu diem aja deh. Lalu saya berdoa, Tuhan ini jam 5 mas setengah 6 ngantuk gitu. Ngomong gitu, enggak ya. Tiba-tiba cuma keluar satu kata, Sabat. Nah saudara, akhirnya terjadi corona itu bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi orang yang ngerti hatinya Tuhan, itu Sabat, dihentikan semua. Tuhan mau mengubah segala sesuatunya seperti apa yang Tuhan mau, karena waktunya sudah sangat singkat. Setelah itu kan pelayanan itu jadi berubah, saudara. Yang paling mencolok itu pelayanan online. Ya saudara, itu banyak menjangkau. Ya saudara, kita kan di Solo Baru, ada saudara kita, pasukan kita yang dari KKN, ada yang di Jayapura, yang Jaya, dan mereka bisa mengikuti apa yang pergerakan apinya yang ada di Solo, saudara. Itu online, itu pelayanan yang baru, yang Tuhan kasih. Nah seperti itu. Nah singkat cerita seperti itu. Nah sekarang ketika itu saya harus kesini, awalnya itu saya ulang lagi, saya deg-degan karena ini saya harus berpakat dengan orang yang bukan satu gereja, nggak kenal sama sekali. Nah awalnya saya ketemu, waktu datang pertama kali, dalam hati saya, wah ini beda banget, tapi saya diem aja. Kalau Tuhan itu sebelum saya sampai di sini, saudara, Tuhan itu pernah bicara jelas sekali, saudara. Kalau Tuhan bicara itu kan di telinga cetok kan. Kamu dicarukan itu pakai cara yang baru, gitu saudara. Maksudnya Tuhan cara yang baru itu apa, saudara? Nah, saudara, kalau waktu awal-awal 2008, saya kan ketemunya anak SMP SMA, saudara. Nah, sekarang saya ketemu sama kawan kawak-kawak, ya enggak apa-apa, saudara. Ya seperti itu ya. Waktu datang pertama kali ke sini, kan saya ngejarnya anak SMP SMA, saudara. Tapi yang dikirim Tuhan itu teman kawak-kawak, orang tua-tua ya sudah lah. Apa yang ada gitu lah. Terus si Fendi yang dari Purwodadi itu ngomong, "Pit, iki sing teko tuh ya." Lalu saya kasih tahu, mungkin ini cara Tuhan, ya saudara. Bedanya itu mungkin di sini, saya bilang gitu. Yang awal nah SMP SMA, ya sekarang kawak tidak apa-apa. Dan setelah berapa waktu ini, saudara, saya lihat apa yang sudah kerjakan, saudara. Maka begitu datang Pak Musa ini langsung share, oh nanti gini. Ya, saya makin yakin, saudara, saya itu tidak salah tempat. Saya di tempat ini, saya bukan masalah jumlahnya, saudara. Tapi apa maunya Tuhan itu yang harus saya lakukan, saudara. Untuk sesuatu yang rencana Tuhan untuk revival buat bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa itu yang membuat saya itu datang ke tempat ini, saudara. Yang Tuhan, kalau Tuhan mau saya di sini, ya saya di sini. Seringkali dulu saudara, saya itu kan sebelum corona itu geraknya itu tiap hari, saudara. Pagi, siang, malam tanpa berhenti. Ya saudara ya. Ya macam-macam yang bisa dilakukan, yang harus dilakukan macam-macam. Ya saudara. Dan kalau sudah selesai ketemu orang, itu biasanya mentoring, saudara. Mentoring itu bisa sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 doa pagi, seterusnya seperti itu. Jadi 20 tiap hari itu seperti itu modelnya lah, saudara ya. Nah waktu itu Tuhan itu kasih kekuatan, ya, entah dari kuasa urapan itu yang membuat saya itu bisa melakukan semuanya. Kalau sekarang saya mikir, kok mupeng kayak gitu kuat gitu, saudara ya. Pakainya itu Supra, saudara. Sekarang mending pakai Vario. Saya naik Supra itu, Supra tahun 96 itu sudah sampai Jepara. Sampai Jepara itu 5 jam, saudara. Jepara. Sampai terakhir itu Pantura itu di paling ujung itu mana? Pantura paling ujung mana, sudah pakai itu 7 jam. Dan 2 jam dari Jepara. Ya itu ya seperti itu. Jadi memang ketika kita bergerak, saudara, kalau Tuhan mau pasti sesuatu itu akan terjadi. Pasti ujung-ujungnya itu jiwa, saudara, seperti itu. Yang pertama
satu sekolah satu orang, satu kota satu orang. Kalau ini banyak orang, ya itu lebih buat saya, saudara. Buat Tuhan, ya saudara. Waktu itu saya kira satu orang itu cukup untuk satu kota. Nah, gitu, satu sekolah cukup. Satu orang yang benar-benar ngerti hatinya Tuhan, diperlengkapi, diurapi, jalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dipenuhi kuasa, itu selesai semua. Karena Tuhan yang berperang bagi kita. Nah, itu saudara. Jadi, ya saya ucap syukur, ya saudara. Saya harapkan kerjasama saudara untuk sampai apa yang Tuhan mau untuk Caruban itu selesai. Nah, tadi tahu-tahu Pak Musa ini nanti apa langsung aja didoakan. Pengen saya gitu Pak. Dari awal saya itu kan kalau ketemunya anak SMP, SMA, anak kuliah, ketemu langsung doakan, ya bahwa Tuhan selesai gitu kan. Tapi ini beda, caranya beda ya. Yang Tuhan mau, saudara, kita satukan visi dulu. Jadi nanti kita baca firman, saudara, kita baca firman, nanti satukan visi dulu, saudara. Jadi apa yang Tuhan taruh di hati saya, itu saudara harus nangkep dulu. Oh, ini cara geraknya gini, cara kerjanya gini, maunya Tuhan itu seperti ini. Nah, nerangkan yang seperti itu untuk orang nangkap seperti itu, mudeng seperti itu kan tidak gampang. Ya, hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup saudara, hanya Tuhan yang bisa mengubah hati seseorang. Saya tidak bisa apa-apa, saudara. Dan itu saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Kalau caranya yang dulu ketemu orang doakan, saya ketemu pertama kan dari satu orang salah tiga itu. Ketemu orang di pinggir jalan doakan, nangis di pinggir jalan, saudara. Itu dulu awalnya, saudara. Nah, saudara. Nah, itu sampai 2019 modelnya seperti itu. Tapi untuk kali ini Tuhan ngomong caranya beda. Saya pengen langsung doakan, tidak boleh, saudara. Ya, saudara. Karena gampangnya gini, saudara. Saudara kasih senjata, saudara kasih pedang. Ya, sesuatu yang tajam. Ya, satu yang sangat tajam dan gegiri, saudara. Sekali kena sama orang pasti luka, saudara. Ya, saudara. Pedang itu, saudara. Kalau tiba-tiba saudara anak orang yang nggak ngerti, ya dikasih pedang, saudara, itu tajam, dia akan pakai sembarangan, saudara. Dia akan pakai sembarangan dan itu tidak melukai musuh, banyak melukai teman seperti itu ya. Jadi saudara, kalau saudara ketemu kita, saudara, saya ada di tempat ini, tugas yang paling pokok itu sebenarnya memperlengkapi, mengurangi saudara. Ya, saudara. Dan kalau dulu awal-awal anak SMP, SMA itu sudah langsung bisa, saudara. Karena apa? Dalam hidup mereka benar-benar belum, masih, apalagi kalau orang bukan Kristen, anak Katolik, anak Islam, saudara, Muslim itu kan dalamnya masih kosong, saudara. Kita dikasih diisi kuasa, diisi firman itu karena masih kosong. Nah, saudara, untuk saudara yang sudah kawa-kawa ini, saudara, makanya Tuhan maunya saudara, saya share sesuatu, saudara taruh itu di tempat hati saudara. Kan di hati saudara, hati itu pikiran, perasaan, kehendak itu sudah ada banyak di saudara. Ya toh? Sudah ada banyak. Bahkan tiap Selasa itu kan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, saudara ngisi hidup saudara. Nah, saudara seperti itu. Nah, sebab itu saya tidak disuruh Tuhan langsung doakan, karena kalau isinya beda, itu nanti jadinya beda. Maunya Tuhan itu seperti itu. Nah, langsung aja ya. Jadi untuk hari ini itu saya dikasih ayat, pesannya itu ada di Amsal malahan, ya. Amsal. Nih. Amsal 3:16. Ya. Saya ketika dapat ini, Tuhan ngomong ini untuk Caruban besok Senin.
kok ayatnya tahun ini. Ya, begitu. Amsal 3:16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi Allah itu kan manusia roh, saudara. Dia memang roh, saudara. Tapi Tuhan Yesus itu manusia roh, ya, punya tubuh kemuliaan. Nah, saudara, di tangan kanannya, umur panjang ada di tangan kanannya, lalu kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Nah, komplit, saudara. Nah, saudara, lalu waktu itu Roh Kudus tanya sama saya, saudara, kenapa umur manusia itu tidak panjang kayak dulu? Dulu umurnya 940 berapa? 960 berapa? Nah, sekarang umur manusia itu pendek. Mami saya sekitar 50-an, 56. Ya. Apa dia orang yang berdosa? Ya memang berdosa. Awalnya memang orang berdosa, tapi buat saya, mami saya itu orang yang luar biasa. Karena semua ini, saudara, kalau sudah mau ngerti KFN, saya itu awalnya dari mami saya, bukan papi saya. Papi saya itu yang eksekusi, gitu. Ya, uangnya ditabur kemana-mana itu papi saya. Buat bangun gereja sana, buat bikin apa, bikin bikin itu papi saya yang eksekusi. Tapi secara materi, secara rohani itu mami saya, karena dia pendoa yang luar biasa. Nah, gitu. Jadi kayak Tuhan Yesus doa dulu, tiap hari doa, lalu melakukan. Ketika orang itu berdoa tiap hari, tiap pagi, dia mendengar kehendak Bapa. Makanya kalau saudara berdoa, panggil Bapa, Bapa kami yang di surga. Kalau saudara berdoa, ketemu siapa? Harus ketemu Bapa. Nah, kalau saudara berdoa sama Bapa, berbicara dengan Bapa, Bapa itu mesti mencurahkan kasihnya. Berarti tiap hari kita ini capek, bukan hanya fisik, tapi roh kita itu capek. Ya, karena sebenarnya ini sedang terjadi peperangan rohani yang luar biasa. Ini akhir zaman, saudara. Iblis itu menyerang luar biasa. Apalagi kayak saudara itu, saudara sedang dibawa Tuhan untuk terus jiwa lagi, saudara. Arahnya kan ke situ. Ketika saudara arahnya ke situ, Tuhan itu cocok. Ya, dulu arahnya bukan ke situ. Dalam hati saya itu ini beda. Kayak gitu, saudara. Pokoknya arahnya jiwa Tuhan itu kan seperti itu. Makanya Tuhan Yesus berdoa sepanjang hari. Ketika Tuhan Yesus berdoa itu panggil Bapa. Nah, kalau Bapa itu hadir, dia mesti nangis. Karena apa? Kalau Bapa itu hadir dalam hidup kita, kita akan merasakan kasihnya. Allah Bapa itu Allah Bapa yang penuh kasih. Nah, saudara, makanya orang yang ketika kita berdoa, ya, yang nemui kita itu Bapa, saudara panggil Bapa, dia akan datang, saudara. Kalau tidak datang ketika saudara saat pagi, saat itu yang pagi itu berarti ada dosa. Oleh sebab itu kalau rekonsiliasi, itu harus rekonsiliasi dulu sebelum saudara saat itu. Kalau ada dosa sedikit pun, Tuhan itu tidak mau hadir. Makanya kita anak Allah itu Maha Kudus, tidak ada kompromi dengan dosa. Ya. Kemarin diurapi, ya, pas di mimbar. Tapi ketika doa di rumah, belum tentu Allah itu hadir kalau ada dosa. Nah, itu saudara. Orang hamba Tuhan, saudara, di mimbar dahsyat. Tapi ketika dia saat itu belum tentu dia merasakan hadirat Tuhan kalau dia ada dosa. Makanya saudara, kita semua harus tiap pagi itu rekonsiliasi. Tidak hanya tiap pagi, tapi Tuhan ajarkan pada kita. Kita kan punya hati nurani, saudara. Kadang-kadang kita ngomong kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan langsung pasti kalau saudara peka, kalau suara Roh Kudus itu mengingatkan. Kalau saya on the spot, saya minta saya apa? Ketika naik motor, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan, dia mau melanggar lampu merah. Lagi saya nerabas lampu merah, dan nggak ngerti, saya
naik motor sambil basah roh, tahu-tahu lo mau abang mau langsung gitu ya, lo khusus ngomong lampu merah mata basah gitu ya, langsung rekam, langsung minta ampun, kayak gitu ya. Nah, karena apa? Kalau kita tidak kudus, saudara, yang kudus makin bertambah kudus. Jadi keputusan itu kan bertahap, saudara. Yang kudus makin bertambah kudus, sempurna keputusannya sampai Allah, sama seperti Allah. Kalau saudara tidak sempurna seperti Bapa yang di surga sempurna, saudara tidak bisa masuk surga. Memang saudara sudah ditebus, kita ditebus. Tapi ketika mau masuk surga, kita harus berubah seperti Bapa yang di surga. Nah, jadi zamannya orang beli barang, ya, beli hewan aja, saya sukanya hewan, ya, beli hewan, elek, ya. Nah, ketika hewan itu dibeli dari kecil, ya, jelek, ya, kurus, lalu dikasih makan, ya, dikasih makan sama pemiliknya, dikasih makan, kemudian disalonke kalau itu anjing, ya. Gitu. Tapi ketika dikasih makan, dikasih minum, dia balik ke lumpur kayak babi ya, nggak bisa. Tuannya itu, hewan itu jangan sampai masuk rumah, mergeti rumah gitu ya. Tapi kalau saudara saya punya anjing di salonke, dia kan nggak mungkin kekubangan. Kalau babi hati kayak gitu ya. Kalau anjing itu kemuntahannya seperti itu, dia masuk rumah bisa. Nah, demikian juga kita ditebus dengan harga yang mahal. Kalau orang itu mau masuk surga, harus kudus total. Bisa enggak? Bisa. Yang kudus makin bertambah kudus, yang jahat makin bertambah jahat di akhir zaman ini. Saudara lihat LGBT edan ya. Cinta lunawi dia tak kecek karena dia pokoknya kamu kaya elek tenan. Bukan elek wajahnya ayu, rohnya itu najis tenan. Omongannya najis kayak gitu. LGBT ya, merasa benar itu. Jadi dia jadi wanita itu merasa benar. Bahkan di Amerika katanya Hani itu orang menghina LGBT masuk penjara saudara. Kayak gitu. Jadi mereka orang Amerika sudah mengakui gender itu bukan cuma laki dan perempuan. Itu kan sudah yang jahat makin bertambah jahat. Jahat banget manusia seperti sekarang di hadapan Tuhan itu jahat banget seperti itu. Yang kudus makin bertambah kudus. Nah, makanya di Matius Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah bla 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 melakukan mujizat. Aku nggak kenal kamu yang berbuat kejahatan. Saudara gini, saudara. Surga itu kan finishnya. Neraka juga finishnya. Bagi orang berdosa, finishnya itu neraka. Bagi orang kudus, bagi orang yang percaya Yesus, finishnya itu surga. Jadi saya langsung aja, tidak usah tanya-tanya. Sekarang kita ini belum sampai surga. Sekarang kita ini belum masuk surga, tapi kita percaya orang beriman. Suatu saat nanti kalau sudah selesai hidup kita di dunia, kita finish masuk surga. Enggak. Nah, suatu saat mungkin ada kesaksian hamba Tuhan di Bandung, ini hamba Tuhan, hamba Tuhan di Bandung. Dia selesai, meninggal. Ketika biasanya kan dikasihkan di gereja, ketika itu ada ibadah penghiburan, cucunya itu teriak-teriak, oma di neraka. Saya waktu mendengar kesaksian itu bingung, Tuhan, ya hamba Tuhan itu dahsyat. Ya, tapi kok masuk neraka? Iya. Ketika dia mau meninggal, dia masih ada dosa. Sitok angel kalau bojone, nah, ya. Ya, nggak akan pahit. Kegedean angel siki ambil bojone masuk neraka loh. Jadi kalau sudah nanti melayani orang yang meninggal, pokoknya suruh rekod. Bahwa pendeta atau pelayan Tuhan top manapun, kalau mau meninggal itu harus rekod. Beda dengan mami saya, ya saudara. Ketika dia mau meninggal, dia waktu itu saya tak tinggal makan, jadi di ruang biasa, saudara.
ada hamba Tuhan datang banyak, ya saksinya itu banyak hamba Tuhan itu tahu-tahu datang bareng-bareng, ya sudah ada yang nunggu, ya mereka doa, saya itu makan karena dari pagi belum makan, jam 4 jam 5 sore. Apa dong saudara ya? Waktu itu tidak ada yang nunggu, tapi saya sedang ada acara, adik-adik saya masih di Amerika, dan itu mereka tidak menyangka kalau mami saya itu meninggal saat itu. Karena apa? Ya kalau itu kan kanker pankreas saudara. Jadi kalau Anfa, koma, itu kita doa sehat lagi. Kita doa sehat. Waktu itu saya ajak omong itu sudah sehat saudara, kelihatan sehat. Ternyata waktu sebelum ada hamba Tuhan itu datang, dia tuh ngomong banyak hal. Dia kasih pesan banyak hal. Oke, ya, tak rumah. Lalu waktu itu hamba Tuhan datang banyak, mereka doa, saya tinggal makan. Balik itu dia itu nafas terakhir, yes gitu, tak mandi. Bahkan saya nyongko saudara, habis ngomong kayak ngomong sehat, lagi balik mulai kan gitu. Dalam hati ini habis ini pulang, udah sih yang keempat, habis ini pulang gitu ya. Tahu-tahu nafas terakhir, tak panggil itu bangun. Dia ngomong apa? Aku rapopo, yang ini enak banget, yang ini apik banget gitu. Jadi kalau orang meninggal ya, itu kan mesti koma tutup mata. Dia itu mata jasmaninya tertutup, mata rohaninya terbuka. Dia bisa melihat surga, neraka. Nanti kalau saudara mau ketemu orang yang meninggal, lalu dia teriak api panas panas, itu nonton neraka saudara. Itu lihat neraka. Oleh sebab itu berdoa dan berjagalah. Teman-teman ngomong seperti itu. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus datang dan kita ada dosa setengah atau secuil, ya maaf, saudara akan ketinggalan. Pengantin wanita itu harus benar-benar sempurna, seperti Bapa yang di surga sempurna, seimbang. Makanya pesan perkawinan itu mesti pasangan itu harus seimbang. Nah, saya itu deg-degan karena apa? Orang Kristen yang masih hidup, ya kalau Tuhan Yesus datang, kita harus seimbang. Pengantin pria dan wanita itu harus seimbang, dan gereja itu saudara-saudara itu pengantin wanitanya harus seimbang, rohaninya harus seimbang dengan pengantin pria. Kalau tidak harus ditinggal saudara, seimbang. Karena kita katakan pesan ini penting gitu saudara. Ternyata pentingnya karena apa? Itu pesannya. Kalau saudara mau nanti kalau Tuhan Yesus datang ya, saudara diangkat, itu rohani saudara harus seimbang dengan Bapa yang di surga. Saya berdoa, Tuhan, ini oke sih belum bertobat. Saya itu diproses Tuhan cukup lama, 30 tahun lebih. Nah, nanti kalau orang itu baru bertobat, itu mereka bisa secepat mungkin sempurna seperti gimana? Kan waktunya tinggal singkat. Tuhan ngomong, makanya ada urapan 20 porsi, urapan percepatan. Nah, sudah urapan percepatan itu membuat orang itu cepat, rohaninya larinya cepat, dewasanya cepat juga. Nanti saudara akan dapat itu saudara, supaya seperti apa yang Tuhan mau. Nah, singkat cerita seperti itu. Nah, terus jadi saudara, ketika kita, dalam kondisi apapun dalam hidup kita, setiap saat, setiap waktu kita harus lurus. Tidak boleh dikit-dikit ada dosa. Kalau ada dosa langsung selesaikan, rekonsiliasi sama Tuhan. Nah, lalu kita akan lanjutkan. Kenapa orang ini saudara? Tuhan firman Tuhan katakan tangan kanan itu umur panjang, tetapi sekarang umur manusia itu pendek-pendek. Karena apa saudara? Ya, mami saya umurnya tidak panjang saudara, belum ada 60 saudara. Lebih ngeri lagi siapa? Johnson itu 30 itu operasian saudara. Saya ada itu karena artinya Johnson. Karena apa? Johnson dulu datang ke Solo, Tangga Segaran, ketemu sama Om Yap, Pak Petrus. Om Yap ini yang GBIS, Pak Petrus itu GBDI, Pak satu lagi itu yang GBI. Jadi ketemu 3 orang yang nantinya jadi leader-leader gereja, GBIS,
Pentakosta dan GBI, saudara. Dan saya lahir dari Om Yap, ya Yap Setiawan itu. Jadi api saya yang kita punya itu asalnya dari Johnson. Nah, Johnson itu umurnya cuma tidak sampai 40, saudara. Kenapa, saudara? Umurnya pendek gitu. Padahal firman Tuhan katakan umur panjang di tangan kanannya. Dulu umur manusia itu bisa 900-an. Satu hal yang Tuhan taruh. Saudara mungkin belum pernah dengar saya baru mendengar ini, saudara, apa yang Tuhan mau. Itu karena peperangan rohani, karena iblis menyerang, sehingga manusia itu umurnya panjang. Jadi misalnya manusia itu sering buka celah. Kenapa manusia umurnya pendek? Karena manusia itu sering buka celah dan tidak benar-benar sungguh-sungguh untuk covering, tutup bungkus dengan darah Yesus. Karena iblis itu menyerang terus. Kenapa manusia umurnya pendek? Karena diserang sama iblis dan dia tidak sadar. Nah, saudara, oleh sebab itu sore hari ini Tuhan mau kita mengerti ada peperangan rohani. Nah, saudara, ini yang ada banyak orang itu paham, tidak banyak itu orang itu ngerti. Peperangan rohani yang luar biasa sehingga membuat manusia itu sengsara. Karena manusia itu ya meskipun kayak mami saya, kayak Johnson itu, saya yakin, saudara, belum mudeng, saudara, soal covering. Saya tidak mudeng, saudara. Saat ini, saudara, ya, apapun yang kita makan, seluruh segi kehidupan kita itu kita covering, itu dulu dengan darah Yesus. Nah, saudara, tempat ini kita covering. Jadi iblis tidak bisa mendengar, melihat saudara dan saya mendengar dan menyampaikan firman Tuhan, tidak bisa. Jadi saya tidak akan keluar rumah sebelum hidup saya cover dengan darah Yesus. Jadi ketika orang itu ditutup, namanya ditutup dengan darah Yesus, iblis itu tidak bisa lihat. Itu saya, iblis itu tidak bisa lihat. Iblis itu tidak bisa lihat kalau hidup. Jadi setiap hari saya tutup tubuh, jiwa dan roh, pikiran, perasaan, kehendak, keuangan, kesehatan, seluruh anggota tubuh saya, keluarga saya, apapun itu covering rapet hidup kita, orang-orang di sekitar kita, seluruh harta benda kita, semua di cover rapet dengan darah Yesus. Nah, saudara, seperti waktu corona dulu, tiba-tiba kan satu keluarga itu pada kena, saudara, kena corona, ya. Karena keluarga saya itu sukanya kan pergerakan. Saya udah ngomong, mandek itu sabar, ngeyel bergerak kena corona, harus diisolasi di rumah, nggak boleh kemana-mana, suruh sabar, seperti itu. Pesan saya itu cuma sabar, tenang guys. Tapi mereka kan nggak bisa, anak-anak FB, anak-anak KFNU isinya kan kesana, wah gini gede ya, semangatnya besar sekali. Tapi waktu itu Tuhan ngomong sabar, berhenti semua. Nah gitu, semua harus berhenti. Akhirnya semua berhenti, hanya cari Tuhan, menyembah Tuhan di kamar. Ya, baca firman, menyembah Tuhan, itu top yang harus kita lakukan waktu itu. Nah, ya. Jadi apa? Peperangan rohani itu, hidup kita itu harus benar-benar di-cover dengan darah Yesus. Seluruh hidup kita apa yang banyak ya, semua harus di-cover. Kalau enggak, ya, sudah di-cover pun dibuka celah, sudah kena serangan balik. Ya. Dulu saya tidak mungkin, makanya salah satunya ciklak, serangan balik lewat keluarga juga. Yang malam itu bekerja, kamu diproses seperti ayo, sudah habis semua. Ya, keluarga habis, harta semua habis, bahkan minus. Kayak gitu ya, luar biasa. Karena belum ngerti doa covering. Nah, tutup bungkus dengan darah Yesus. Saudara, saya lihat saudara mulai bergerak, saudara, untuk jiwa, dan itu iblis itu tidak suka, saudara. Pasti tidak suka.
Oleh sebab itu setiap hari saudara harus doa kafir, tutup bungkus dengan darah Yesus. Setiap segi kehidupan sebutkan semua, saudara. Kalau sudah Tuhan ngomong rapet itu artinya semua ditutup bungkus dengan darah Yesus, supaya ya tidak kena serangan balik. Ya, saudara. Kalau iblis nyerang, kayak Ayub diserang sakit, saudara. Nah seperti itu. Kalau orang lain mungkin sudah mati, kayak Ayub itu sudah parah nyakitnya. Makanya umurnya pendek. Ya, makanya umurnya pendek manusia itu. Karena banyak buka celah, nah kena serangan balik, umurnya pendek. Nah seperti itu. Saya berdoa waktu itu sama Tuhan, hamba Tuhan itu luar biasa. Kenapa sakit? Ya, kenapa sakit? Kalau doakan orang sakit sembuh, dia sakit kalau tidak sembuh gitu ya. Ya karena itu kena serangan balik, buka telah terus ya. Karena tiap hari tidak doa kafir. Waktu itu saya belum ngerti doa kafir ya. Saya itu kan tiap hari teriak-teriak, ya, tiap hari teriak-teriak, ya, tiap hari mungkin doa berjam-jam gitu ya. Kalau di sekolah itu dari jam 1, kadang-kadang harusnya kan jam 3, jam 4 selesai, kadang-kadang sampai jam 7 sering tidak mau berhenti. Nah gitu ya. Pokoknya tiap hari kan kayak gitu terus saya. Dan selalu kena apa? Panas dalam. Ya, selalu kena panas dalam. Karena kemana-mana motoran, ya badan fisiknya lemah, kalau rohnya enak, urapannya kenceng, sudah seperti itu. Rohnya seger, tapi jasmaninya, terutama tenggorokan saya itu kena serangan balik terus. Karena saya sukanya makan dingin, panas, pedes. Nah itu sudah telahnya itu. Makanya saya sering panas dalam. Kalau pas panas dalam, pas tiap hari kan harus ngomong berarti tidak. Itu terjadi. Anehnya ketika mic atau sedang ngomong itu berhenti panas dalamnya. Kalau begitu selesai kumat lagi. Nah, saya berdoa Tuhan, kok panas dalam terus, ya, kok panas dalam terus seperti itu. Lalu Tuhan ngomong, doa kafir, tutup bungkus tenggorokan itu. Nah, makanya tutup bungkus. Ya. Waktu itu awal-awal saya ke Salatiga, kalau berangkat itu kalau nggak banyak pecah, waktu itu masih naik mobil, ya, belum naik motor, masih ada mobilnya. Kalau nggak banyak pecah, itu ketangkep polisi. Aku mesti Salatiga itu waktu itu, sekarang nggak apa-apa, melanggar markah dikit itu jedul polisi ya. Pepet hilang, mesti kayak gitu loh. Malam-malam pas itu naik motor ya. Saya itu jam 10 malam pulang ke Salatiga sama anak mentor saya, ya, di Sinta itu bocor ban. Bayanglah, bocor ban ini. Kita berdoa Tuhan, bocor. Gimana? Dituntun, nanti di depan ada tambal ban. Benar ada tambal ban, tapi tutup. Ya toh? Tutup. Ada orang tapi nongkrong di situ. Ya. Meskipun kena serangan balik, tapi Tuhan itu tolong ya. Ada orang nongkrong di situ. Tiba-tiba dia mau, Mas, kenapa bannya bocor ya? Tak carikan tambal ban. Ternyata dia tahu-tahu pergi setengah jam udah balik sama udah tidur tambal ban. Dibuka penambal ban. Ternyata gitu. Karena apa? Waktu itu saya belum mungkin doa kafir. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Maka setiap serangan dari iblis itu tembus. Nah, setiap serangan dari iblis itu tembus. Nah, saudara, hari ini ya sudah saat selesainya ya sudah ya. Nanti kalau sampai jam 10 tidak apa-apa ya, ini penting soalnya. Tidak ya. Kita manut Roh Kudus saja. Kita akan baca Wahyu 12 saudara. Ini saudara. Kenapa ada peperangan rohani? Awalnya itu dari sini. Saudara seperti ayat ini, Wahyu 12 ayat 7. Ini awal pertama kali ada peperangan rohani. Wahyu 12 ayat 7. Saya akan bacakan ya. Naga dikalahkan, maka timbullah
peperangan di mana? Surga. Maka timbullah peperangan di surga. Itu peperangan rohani pertama kali. Itu jelas roh, rohani, roh antara itu di surga. Surga itu isinya cuma Allah, malaikat, toh, nggak ada lainnya. Awalnya itu cuma Allah dan malaikat, dan itu Allah itu roh, malaikat juga roh. Nah, terus tiba-tiba ini, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Siapa itu Mikael? Jadi surga, saudara sudah tahu pasti bentuknya itu kan kerajaan juga, kingdom family. Nah, kingdom, pokoknya surga itu bentuknya kerajaan. Dulu awalnya hanya ada satu kerajaan, surga. Raja di atas segala raja, namanya Tuhan Yesus. Bapa yang kekal, raja damai, gitu? Ya, rajanya satu, yang diperintah cuma malaikat, belum ada manusia. Ya sudah dengarkan baik-baik, terkena dalam hati, renungkan nanti kalau pulang. Ya, supaya ini tertanam dalam hidup saudara. Karena saudara apa pernah dengar khotbah seperti firman seperti ini? Kan pasti belum ada, saudara. Khotbah soal Tuhan Yesus baik itu setiap saat, tapi soal setan tidak banyak hamba Tuhan itu punya mesti sama setan itu. Kalau saya ya bukan apa-apa. Dari kecil memang saya itu tidak takut gelap, rumah saya itu waktu gede banget, terus kayak hutan gitu, saya tidak takut gelap, kayak seperti itu. Nah, saudara, kita balik sini, maka timbullah peperangan di surga. Jadi gini, waktu itu surga hanya ada Allah dan malaikat. Namanya kerajaan surga, pasti ada susunan pemerintahan, benar tidak, saudara? Kalau Indonesia itu republik, presidennya Jokowi, wakilnya siapa? Amin. Makhluk, gitu ya. Menterinya banyak, terus di bawah menteri ada kabupaten, kelurahan, kecamatan, RT, RW, itu kan susunan pemerintahan, saudara. Nah, kayak gitu. Di surga juga ada susunan pemerintahan. Yang rajanya itu, leadernya itu nomor satu itu Allah. Lalu di bawah Allah ada namanya penghulu malaikat, pernah dengar toh? Nah, pemimpin malaikat. Malaikat kan banyak, pemimpinnya cuma 3. Mikael, ya Mikael, sudah ya. Ini tugasnya apa? Perang. Panglima perang. Jadi jenderalnya surga itu Mikael. Dan nanti kalau saudara nanti sampai ke peperangan rohani, saudara kita nggak mampu, tiba-tiba Mikael itu akan turun. Kalau Lucifer turun, Mikael itu mesti turun, karena yang bisa mengalahkan Lucifer itu cuma Mikael. Mikael itu sepertiga malaikat, itu dipimpin oleh Mikael. Sepertiga malaikat itu terbang. Lalu kan pemimpinnya 3, Mikael, Gabriel. Kalau di kitab Matius, ya Yusuf itu Maria, ada malaikat Gabriel. Tugasnya apa? Menyampaikan pesan. Di perjanjian lama ada Daniel, doa, ya saya. Lalu Gabriel kasih jawaban doanya Daniel, dijaga sama Lucifer. Mikael datang, baru pesannya, jawaban doa itu datang dan sampai ke Daniel. Nah, Gabriel sepertiga malaikat itu yang memimpin Gabriel itu tugasnya ngirim berita. Jadi kalau saudara nanti peka, saudara, semakin hari semakin mudah, saudara. Ketika saudara baca firman, saudara dapat pesan itu lewat Gabriel. Memang kadang-kadang Roh Kudus itu bicara. Nah, nanti ngomong ini, kalau saya tanya Roh Kudus ya,
Seringkali kan tanya sama Roh Kudus, saudara. Pelayanan roh itu kan jarang orang mudeng, jarang orang ngerti, jadi jarang dilakukan. Sebenarnya bisa, saudara. Kalau kita tanya sama Gabriel juga pasti dikasih tahu. Gabriel itu kan kasih pesan ya. Cuma kita harus bisa membedakan banyak suara. Suara Allah Bapa itu penuh kasih, nangis. Suara Roh Kudus itu bagi saya kayak teman. Tak tekoi setiap waktu jawab gitu. Gitu ya. Nah kayak gitu. Kalau Tuhan Yesus suaranya tegas kayak gitu. Nanti gini. Nah, Tuhan Yesus. Ada suara setan. Saudara, suara setan. Saudara, saya yakin pasti 100% saudara pernah dengar suara setan. Kenapa? Karena saudara pernah berbuat dosa. Siapa yang belum pernah berbuat dosa? Kan semua orang berbuat dosa. Orang berdosa itu gara-gara dengar suara setan, nurut sama setan. Contohnya akan dan Hawa paling gampang. Hawa berbuat melanggar firman gara-gara taat nurut sama omongannya iblis. Lu bener ya? Percaya ambil omongan iblis. Bener ya? Kalau aku makan, aku bisa seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Padahal waktu itu manusia hanya tahu yang baik, tidak tahu yang jahat. Jadi setiap manusia yang belum percaya Tuhan Yesus maupun yang sudah, apalagi yang belum percaya Tuhan Yesus, iblis ini ngomong terus. Nah, makanya orang seperti Nico itu kan ngomong-ngomong sama iblis, lihat sama iblis. Saya sering, enggak sering, beberapa kali ketemu. Dia ngomong, beberapa orang itu ngomong, 2-3 banyak sering. Dia ngomong, setan itu baik. Tiap hari tak ajak ngomong bisa. Jadi orang berbuat dosa itu karena mendengar suara setan. Saudara bisa membedakan itu setan, itu Allah, sama suara hati. Suara hati itu ada keinginan daging loh. Roh Kudus juga, ayo doa. Mau hadem lah hari kan ngeri ya. Kalau panas, kalau siang panas, kalau pagi itu Solo aja itu 17 derajat, Salatiga 12 derajat. Ketar doa pagi. Dingin banget saudara. Roh Kudus buka, ayo doa. Dagingnya ngomong, 6 menit nih. Mesti tahu ngomongnya. Sebentar lagi gitu. Nggak nolak Yohan. Bentar lagi 5 menit, 12 jam. Tangi-tangi jam itu. Kayak gitu. Itu suara daging juga. Saudara harus bisa membedakan. Kalau belum pernah dengar, telinga saudara tuli, ya nanti didoakan supaya bisa mendengar suara Allah. Kalau suara iblis saudara itu sekudeng. Tiap saat saudara itu dengar suara iblis. Cuma saudara itu belum tahu bahwa itu suara iblis. Udah kebiasaan dari kecil itu mulutnya sama iblis. Ya saudara, kalau Allah itu bicara dan orang itu tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan, suaranya akan semakin kecil ya. Jadi yang gede suara iblis. Jadi manusia semakin hari semakin bebal, tidak bisa membedakan antara suara iblis sama suara Allah. Nah itulah makanya apa ada saudara anak bunuh ibu kan. Sekarang ada kan, singkong sombong iblis. Tidak mungkin kalau Tuhan suruh yang kejat-kejat kayak gitu kan tidak mungkin. Roh Kudus nyuruh orang melakukan dosa yang elek-elek kan tidak mungkin. Mesti iblis. Sekarang anak kecil itu, kok tahu kok bisa bohong? Apa ibunya ngajari bohong? Kan tidak mungkin. Orang tuanya ngajari bohong kan tidak mungkin. Karena dia sudah mendengar suara iblis. Jadi dari kecil itu anak-anak kita harus mesti ini melakukan kesalahan, harus digebuki. Iblisnya seneng loh. Orang timur itu mesti kepala di bawah, kaki di atas, saudara. Makanya anak-anak
Maluku, Indonesia bagian timur mesti kepahitan sama orang tuanya. Lalu dia melakukan kesalahan kecil, kepala di bawah, kaki di atas, jantung tiap itu, maka pahit sama orang tuanya pasti kayak gitu. Kok bisa orang tua seperti itu? Ya itu dengan suara iblis. Kok bisa anak kecil itu berbuat kesalahan, dosa, berani sama orang tua, pokoknya melanggar firman Tuhan. Ya karena dia mendengar suara iblis, belum bisa mendengar suara Allah. Nah makanya kan secara psikologi dari bayi itu, kalau bayi lahir dikasih lagu-lagu rohani supaya dia tidak bisa mendengar suara iblis, lebih banyak mendengar suara Allah daripada suara iblis. Nah gitu. Nah ini saudara. Jadi sepertiga itu malaikat dipimpin oleh Mikael, sepertiga malaikat dipimpin oleh Gabriel, pesen-pesen itu, sepertiga malaikat dipimpin oleh Lucifer. Nah ini saudara, Lucifer ini selalu ada di atas mimbar. Karena apa? Di surga itu waktu itu hanya ada pujian dan penyembahan 1 kali 24 jam kekal selama-lamanya. Dulu saya itu kan sering tanya, Tuhan kok ya kuat ya berabad-abad cuma nyembah kok. Tiba-tiba ketika saya catat di Allah itu hadir kok. Dan itu berjam-jam tidak rosok. Itu kuncinya. Kita bisa nyembah, kita bisa berdoa, kita bisa saat teduh lama-lama itu juga. Kenapa? Karena Allah itu hadir. Kalau Allah tidak hadir, garing, saudara ngomong sama iblis, saudara ngomong sama tembok. 5 menit entek bahannya. Kalau Allah itu hadir, hadirat Tuhan itu kuat, enak. Nah, ya seperti itu, enak, sakpole. Nah, pernah ya dulu saya itu sampai Tuhan aku salah apa, gak usah kemana-mana, aku gereja rasa. Gereja kadang-kadang itu perangsik dan kurang kok, biar kosa aku kayak gitu saudara. Saya di rumah aja tuh ngomong gak boleh. Waktunya ke gereja, kamu harus ke gereja. Karena apa? Ya kak, waktu itu saat teduh itu mulainya jam 4 saudara. Itu sampai jam 12 itu udah kerasa saudara. Tidak kerasa, itu saksinya banyak. Dulu kan saya ngontrak rumah, lalu rumah itu kosong, tiba-tiba FB jadi banyak, lalu jadi kantor FB yang pertama. Itu pengerahan rumah saya juga waktu saya ngontrak. Dan tiap hari kan saya saat teduh seperti itu ya. Itu saksinya. Jam 12. Kenapa harus selesai jam 12? Selesai jam 12 mandi, tidak makan. Karena lalu ke sekolah-sekolah pelayanan. Jadi kalau orang melayani itu harus menguduskan diri. Caranya gimana? Puasa. Semakin kudus, semakin hadirat Tuhan itu kuat. Kayak gitu ya saudara. Makanya tidak makan sudah. Nanti selesai pelayanan baru makan, baru buka. Saya pernah puasa itu 2 tahun. Jadi makannya cuma sekali kalau malam. Tapi seringkali juga puasa Ester. Kalau orang sudah seringkali puasa, latihlah dirimu beribadah ya. Termasuk beribadahlah dengan doa dan puasa. Jadi puasa itu dilatih, nggak bisa saudara langsung kuat puasa sampai lama, nggak bisa. Saya kan sering anak-anak itu, anak-anak kuliah itu, aku makannya banyak memang. Saya rice cooker entek, dia lapar. Sekarang saya ngomong gini, namanya Timo, sekarang jadi gembala sidang di Pantura itu namanya saya lupa bukannya. Namanya Timo, anak apa namanya? Kuliah kita teologi UKSD yang bijak itu jalan. Nah, kamu tidak makan sampai jam 12, tidak akan mati jadinya. Akhirnya dia nyoba dari pagi tidak makan sampai jam 12. Kuat toh? Kuat. Hari berikutnya coba tambah 1 jam sampai jam 1. Hari berikutnya sampai jam 2. Hari berikutnya sampai jam 3 ya sudah. Terus tiba-tiba setelah berapa saat dia ngomong, aku mau puasa Ester.
kuat puasa Ester. 3 hari 3 malam tidak makan. Ya saudara, itu saudara, kalau saudara hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kalau belum puasa Ester saudara, urapan saudara tidak mentok. Urapan saudara kan kenceng banget, mentok. Kalau saudara sudah bisa kuat puasa Ester. Semakin saudara sering puasa Ester, semakin urapan saudara itu kenceng, mentok, full, ya, full. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Lucifer ini tugasnya mimpin pujian penyembahan. Orang yang mimpin pujian penyembahan itu kan selalu di atas bersama Allah, dan dia jadi sombong. Jadi manusia itu pasti ada sombongnya. Siapapun, semakin banyak kelebihannya, semakin mudah manusia itu sombong. Saudara punya kelebihan apa? Uang saudara banyak, mobil saudara banyak, atau saudara diberkati. Berkat itu kalau tidak hati-hati bisa membuat saudara sombong. Sombong kita simpel, merasa lebih dari yang lainnya. Lalu sifat merasa lebih berkuasa dari yang lain. Ketika mereka nyembah, yang disembah itu Allah, tapi kan musuhnya di atas. Dia merasa juga disembah, gitu ya. Jadi dia merasa lebih dari malaikat-malaikat yang lainnya. Jadi sombong, dia jatuh dalam dosa sombong. Pokoknya sombong itu paling utama sebenarnya dalam hidup manusia. Dosa yang paling utama itu sombong. Ya, kan dikit-dikit manusia itu merasa lebih dari yang lainnya. Aku lebih ganteng, aku lebih, pokoknya lebih. Kelebihan itu kalau kita tidak jaga hati, membuat kita bisa sombong. Makanya pelayan-pelayan Tuhan itu, termasuk saya ini, dinolkan Tuhan, guys. Weran dia opo, semua sombong ke opo, gitu ya. Saya berapa kali dinolkan Tuhan, tidak punya apa-apa, sama sekali tidak punya apa-apa. Rumah tidak punya, uang tidak punya, keluarga tidak punya, apa-apa tidak punya, dinolkan. Karena mungkin saya manusia paling sombong sedunia, gitu. Ya waktu itu orang itu menganggap saya itu baik hati, tidak sombong di hadapan manusia. Ya, karena waktu habis kuliah pelayanan sambil kerja itu udah siap, uangnya jadi banyak, pelayanan itu jadi ada buahnya, jiwanya jadi banyak. Meskipun di hadapan manusia saya ini tidak sombong, orang pun tidak bisa lihat saya itu sombong. Ya, kalau masalahnya kalau ada orang butuh apa, mesti tak bantu. Butuh tumpangan, tidak usah datang gereja, tak jemput. Tidak usah ditunggu, tidak usah disuruh pemimpin, tak jemput. Orang dekat saya, tiba-tiba ngeluh, besok tidak bisa ada transfernya, tak jemput siapapun dia. Nah gitu. Dan saya tidak bedakan orang. Ya, orang Muslim, orang percaya Yesus, pokoknya orang itu melihat saya baik-baik aja. Tapi Tuhan itu melihat hati. Sombong itu tinggi hati, hatinya kedua. Hati itu pikiran, perasaan, kehendak. Pikirannya lebih, saya lebih dari si A, saya lebih dari si B, saya lebih dari si C. Itu tinggi hati. Yang menyebabkan tinggi hati banyak kelebihan kita malah. Makanya saya ini ditolkan, benar-benar dihabiskan sama Tuhan. Ngeri ya Tuhan, ngeri. Nah, karena Lucifer ini kita jatuh dalam dosa kesombongan. Di Yesaya ada ayatnya, aku melebihi Allah. Ya seperti itu. Ayat 7 ya. Balik ke masih 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya sudah. Karena
Lucifer ini sombong, maka tidak ada tempat lagi di surga. Nah, ketika diusir dari surga, Lucifer tidak mau, maka dari situ timbullah apa? Peperangan, perang. Nah, timbullah peperangan ya. Terus ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ya, diusir dari surga. Yang usir itu Mikael dan anak Mikael dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat 9, dan naga besar itu, perhatikan, coba banget ayatnya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan dunia, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan kemana? Ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi perhatikan, Lucifer, ya, naga, ular tua, umurnya lebih dari 6.000 tahun, makanya disebut ular tua. Saudara kita umurnya kira mentok 70 misalnya. Nah, dia 6.000 tahun, makanya kita harus pakai perlengkapan senjata Allah untuk melawan apa? Tipu daya setan. Setan itu pinternya ngapusi. Nah, saudara, perhatikan, diusir dari surga. Naga itu dan malaikat mereka dibuang, dilemparkan kemana? Ke bumi. Jadi kerajaan setan itu adanya di mana? Di bumi. Maka di mana-mana di bumi ini isinya setan tok. Benar, yang menguasai bumi. Jadi setiap bumi dibagi negara-negara. Setiap negara itu ada penguasanya, pemimpinnya satu. Nah, itu. Setiap kota itu ada penguasanya. Setiap pulau itu ada penguasanya. Setiap kota itu ada penguasanya. Setiap kelurahan, kecamatan, setiap rumah itu ada penguasanya. Ini setan kabeh. Setan itu dibuat ning bumi. Makanya rumah kita harus tutup bungkus dengan darah Yesus supaya setan ora mlebu omahmu. Nah, kalau saudara tidur sama tidak tutup dengan darah Yesus, saudara turu karo setan. Saudara tidur dengan musuh. Makanya serangan itu sering tembus. Nah, saudara, jadi ketika si ular tua iblis ini diusir dari surga, sekarang waktu itu langsung ada dua kerajaan, kerajaan surga dan kerajaan neraka, dan itu bermusuhan, saudara. Nah, apalagi sama manusia, iblis itu bencinya minta ampun. Karena apa? Setelah Lucifer dan malaikat-malaikatnya dibuang dari surga dan di bumi, dilempar ke bumi, Allah menciptakan manusia. Buat apa? Untuk isi tempatnya Lucifer dan teman-temannya yang ditinggalkan loh, kosong loh. Ada tempat kosong di surga yang fungsinya mereka itu menyembah. Maka manusia itu menyembah, benar. Kabeh disembah, keris disembah, watu disembah, bisa jadi kan disembah, saudara. Kalau orang Chinese itu yang di dupo-dupo itu, orang meninggal kasih dupo itu disembah. Orang Katolik pakai lilin-lilin itu disembah. Kalau saya kan pernah pelayanan di Gua Maria di Solo itu, lalu patungnya gambarnya Maria sama lilin itu, saya ajak berdoa perangnya, setannya kan banget. Jadi ketika sesuatu disembah, setan yang datang, saudara. Senang setan itu pengen disembah. Kalau ada orang ke dukun, senang banget. Setan itu suka disembah masalahnya. Dan manusia diciptakan untuk menggantikan tempat kedudukan Lucifer.
besok di surga itu kita di sana cuma makan dan minum, ora nyembah. Makanya firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 8, latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu bukan itu gitu, saudara, bukan. Ibadah itu bahasanya aboda. Aboda itu nyembah. Berarti latihlah dirimu nyembah 1 kali 24 jam. Nah besok di surga kita 1 kali 24 jam bekas selamanya cuma nyembah. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, sampai di sini ngerti ya, saudara. Jadi sekarang itu ada peperangan rohani yang luar biasa. Iblis itu serang terus supaya manusia itu tidak bisa masuk neraka, tidak bisa masuk surga, pengen dibawa ke neraka manusia itu. Itu peperangan rohaninya. Jadi kalau saudara itu, kalau waktu saya kecil itu golonnya kerajaan juga berarti musuh iblis. Benar tidak? Ya kan cuma dua kerajaan dan ini musuhan. Dulu kita anggota kerajaan gelap. Nah, kamu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Dulu hambanya dosa. Nanti kita baca itu. Ayat itu kan kemarin belum tuntas kan. Nah, orang yang diperbudak sama dosa itu hambanya dosa. Miliknya iblis itu. Nah, lalu hambanya dosa. Lalu ditebus dengan darah Yesus. Sekarang kita harus sadar kita ini hambanya Tuhan. Jadi berulang kali saya katakan, hamba Tuhan bukan orang sekolah kita punya gelar pendeta, punya gereja itu hamba Tuhan, bukan. Setiap orang Kristen yang sudah ditebus dengan darah Yesus itu hambanya Tuhan. Karena dulu kita hambanya setan, hambanya dosa. Dua kerajaan, surga sama neraka. Cuma itu dong. Nah kalau saudara pelayanan, doakan orang, saudara sedang berusaha membawa orang yang sudah doakan itu dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Iblis mendak. Iblis mendak. Orang seneng. Saudara mesti dimusuhi. Tapi jangan takut. Saudara, mulai sekarang doa covering tutup bungkus dengan darah Yesus rapete. Ya sudah, kalau lihat iblis, kalau saudara bisa lihat setan, diusir itu dalam nama Yesus minggat. Yang rokok coba balik gitu. Ya. Nah, ya maaf saudara, kan mungkin saudara belum ngerti. Kalau saudara doa keliling, itu seperti apa sebenarnya? Doa keliling, saudara kelilingi tempat, dan saudara sambil kelilingi tempat itu sambil perang. Penguasanya tempat yang saudara kelilingi itu mau usir. Kalau setannya lumpuh, dia akan gampang dijamah sama Tuhan. Pak Petrus Agung, Pak Yusak Cipto, dulu saya baca bukunya dan saya ketemu langsung sama orang tuanya waktu saya diajari Tuhan doa perang. Dia ngomong satu hal yang penting, tidak ada lawatan Allah tanpa doa perang. Tidak ada revival tanpa doa perang. Karena lawatan Allah, orang dilawat Tuhan itu tidak senang. Kalau orang dijamah dengan Tuhan, dengan tangan yang dibangkitkan, dia bertobat, lalu masuk surga. Tidak senang, dihalang-halangi ke sini. Makanya tidak ada lawatan Allah, tidak ada hadirat Tuhan yang kuat tanpa perangan rohani. Jadi kalau misalnya kita mau ke sini tadi, ya dari rumah kita perang dulu, saudara. Supaya kalau kita nyembah, Allah langsung hadir aja. Kita perang dulu semampunya. Kayak gitu. Jadi kalau waktu itu saya kan di Salatiga, saya belum mudeng perang saudara. Saya tidak ngerti apa-apa soal peperangan rohani. Alam roh saya orang mudeng, setan malaikat ras, saya orang mudeng apa-apa. Tiba-tiba Tuhan ngomong seperti itu lewat Pak Petrus Agung, Pak Yusak Cipto waktu itu dia ngadakan KKR di Salatiga yang diambil pelayan-pelayan itu anak-anak Firdaus Salatiga. Yang mimpin saya waktu itu hanya ada, waktu itu awal virus itu cuma ada 2, Solo sama Salatiga. Yang Solo dipegang Henry, yang Salatiga yang pegang saya. Nah waktu itu Pak
Petrus Agung itu Pak Yusuf Cipto mengadakan KKR di Salatiga. Dia merekrut pasukan dan tak tahu anak-anak Firehouse itu yang direbut semua. Nah, waktu KKR itu saya baru masuk di pintu gerbang merinding saya. Hadirat Tuhan ini kuat banget, pintu gerbang itu. Nah, terus lalu tiba-tiba saya duduk, saya itu biasa duduk waktu itu paling depan. Roh Kudus ngomong masuk, mentok paling depan, kanan, ujung, duduk. Nah kok sebelah saya itu Pak Petrus Agung sama Pak Yusuf Cipto, orang mudeng ya, pas itu. Nah terus dia khotbah loh, dia share, Pak Yusuf Cipto share, Pak Petrus Agung share yang sama. Tidak ada revival tanpa doa perang. Laku mumet saudara, karena waktu itu saya ke Salatiga itu visinya cuma satu, revival Salatiga akan membawa revival buat bangsa-bangsa. Saya belum mungkin doa perang, karena waktu itu ya saya di gereja ya jadi ya tiap hari cuma khotbah gitu. Materi khotbah, saya belum doa perang, nggak mungkin enak materi khotbah doa perang. Lalu saya mulai belajar, itu kan aku ajari doa perang. Nah, ajari doa perang, lalu baca buku lah, terus Peter Wagner, terus tiba-tiba doa cover itu saya disuruh ikut seminar A, ikut seminar B, tahu mendem doa perang itu apa, seterusnya. Baca buku praktek, dengar sesuatu, ngerti sesuatu, praktek itu jalan. Nah, terus tiba-tiba ujung-ujungnya itu sekarang kamu praktek doa keliling di Satya Wacana. Jadi waktu itu doa kampus itu cuma awalnya cuma satu orang. Tiba-tiba dalam seminggu itu tambah 20 orang. Satu anak ini saya mentori, dia bergerak kemana-mana on fire, dia baru pertama kali dia ketemu orang doa bantu, satu minggu itu 20 orang yang doa kampus itu. Nah, kalau jadi banyak, setelah beberapa saat, tiap pagi kampus itu penuh orang berdoa. Meskipun ada yang tidak semua bersama kita, gitu. Maksudnya tidak ikut Firehouse, tapi mereka tiap hari doa, penuh tiap hari. Nah, terus setelah itu Tuhan itu ngomong, mulai doa keliling. Doa keliling. Saya baru mikir, Putri Satya, saya baru mikir, wah naik doa keliling, numpak mobil, numpak motor, enak, motornya jangan Tuhan. Tuhan ngomong melaku. Karena sambil jalan itu sambil perang. Jadi musuh setan-setan yang kita lewati penguasa di situ. Ngeri. Itu yang Tuhan tahu seperti itu. Makanya karena ini peperangan rohani, saudara, seperti itu. Saudara, jiwa ya saudara ini segini, saudara, tapi kalau nanti saudara mudeng dan setelah ini saudara diperlengkapi, diurapi, saudara pun seperti apa yang Tuhan mau, untuk ini penuh, itu mudah, saudara, bagi Tuhan. Tuhan itu menurut saya, saudara, yang ada di hati saya, sedang mempersiapkan saudara untuk satu pasukan yang besar. Minimal tempat ini penuh. Ya, minimal tiap Senin, bukan tiap Selasa, tiap Senin. Karena kalau tiap Selasa itu kan orang membutuhkan sesuatu. Kalau tiap Senin itu saudara dibentuk untuk melakukan sesuatu. Gitu. Kalau tiap Selasa orang butuh sukacita, butuh sedang kesulitan apapun, butuh sesuatu, ya itu hari Selasa. Tapi kalau hari Senin saudara sedang dipersiapkan untuk melakukan sesuatu buat kota ini, buat bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa, saudara. Kalau ketemu kita ini menara doanya sudah bangsa-bangsa. Jadi mau tidak mau, kalau saudara nanti semakin ngerti, saudara akan nyampe ke sana. Ya, saudara. Ya, saudara akan nyampe ke sana. Seperti itu. Siapapun saudara, Mbak ini ngomong, aku bukan doa perang, tidak, saudara. Satu tim doa itu butuh pemain musik, Mbak. Tetap butuh pemain musik, butuh penyembah. Jadi satu tim peperangan rohani itu butuh penyembah.
menyembah, main musik. Nah, butuh pendoa macam-macam, belas kasihan, menyembah dan sebagainya. Oplet itu dahsyat, saudara. Nah, kayak gitu, saudara. Jadi itu peperangan rohani. Mulai saat itu sampai sekarang ada peperangan rohani yang luar biasa. Satu hal yang penting yang Tuhan ingatkan waktu pertama hari Senin sebulan yang lalu apa, saudara? Soal hamba. Hamba itu cuma satu, saudara, taat. Saudara mau taat sama siapa? Sama kerajaan gelap atau kerajaan terang? Saudara mau taat sama siapa? Coba kita baca ayat-ayatnya. Sudah mungkin ya, ini tentang, jangan dilupakan, Wahyu 12 ayat 7 nanti di rumah dibaca lagi. Kita akan mau selesaikan ini, saya bacakan ayat-ayat yang kemarin harus dibaca tapi belum selesai, belum dibaca, tentang hamba. Jadi sekarang cuma ada hamba Tuhan atau hamba dosa, hambanya kerajaan surga atau hambanya kerajaan gelap, cuma itu toh. Dan hamba itu tugasnya cuma satu, taat. Kita akan baca ayat-ayatnya. Kolose 3 23 24. Biasanya kalau private gini, saudara, duduknya di bawah. Itu menurut polanya Tuhan Yesus. Jadi waktu private pertama kali saya ke sekolah-sekolah, Tuhan ngomong duduknya di bawah. Seperti Tuhan Yesus ngajar murid-muridnya di bawah, di kursi. Nah, kayaknya kalau anak muda itu senang di bawah, kalau tua-tua duduk di bawah gempor. Ya, kita ada apa ya? Saya tak sambil duduk. Nah, kalau doa berjam-jam, 2-3 jam, 5 jam di kursi itu kan tidak enak, saudara. Kalau di bawah enak, nah saya kayak gitu ya. Dan itu polanya kita. Polanya kita kan Tuhan Yesus duduk di batu. Di sini. Ya. Tuhan Yesus duduk di batu, lalu murid-muridnya semua orang dengar di bawah, kayak gitu, saudara. Itu seperti itu. Nah, bacakan Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi gini, saudara, hamba itu, saudara itu hambanya Tuhan, bukan hambanya Pak Musa, bukan hambanya banjir rezeki atau pendeta siapa, bukan. Saudara itu kita semua sama kedudukannya. Kita ini hambanya Tuhan. Nah, makanya ini ayatnya bagus banget. Apapun yang kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, saudara ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, saudara doa keliling, saudara nyembuhkan, doa kesembuhan, apapun itu untuk Tuhan, bukan untuk organisasi atau untuk manusia, siapapun manusianya, gitu ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu, bagi upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Cepat banget, saudara, ayatnya. Kristus itu Tuhan, kita ini hambanya. Dan saudara, kita harus pilih. Dan pilihannya cuma dua, tidak ada yang lain. Saudara itu hambanya Tuhan atau hambanya dosa. Kalau saudara hambanya Tuhan, ya taat sama Tuhan saudara. Namanya Tuhan Yesus. Kalau kita hamba dosa, ya taat sama iblis. Meskipun kita manusia itu kena tipu, kadang-kadang manusia tidak sadar sudah taat sama iblis. Kalau manusia itu tahu kalau dia taat sama iblis kan ragilem, saudara. Tapi tiba-tiba dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau, berarti dia taat sama iblis. Ngeri ini, saudara ya. Itu dulu, saudara. Itu yang harus saudara pegang. Saya ada di tempat ini, saya ada di kota-kota, ada 10 blok, karena saya ini hamba, saya harus nurut dalam keadaan apapun. Kalau Tuhan ngomong berangkat, ya berangkat. Tadi waktu berangkat, pendoanya Betani itu tanya, mau kemana kok tidak doa? Biasanya Senin kan doa. Mau kita lupa, nah lupa apa?
punyanya Vario ya, Pak Vario, saya bilang gitu. Ya nanti kalau saya ngomong mobilnya baru OTW belum datang kok, saya bilang gitu. Nanti kalau mobilnya sudah datang ya saya pakai mobil, saya bilang gitu. Tapi yang jelas saudara, kalau Tuhan suruh berangkat, saya berangkat. Tuhan suruh naik ontel, kalau Tuhan suruh naik ontel, saya naik ontel. Kalau Tuhan suruh jalan, saya jalan saudara. Waktu dulu ya kan saya hanya mikir, Tuhan kalau doa keliling pakai motor enak, motornya diambil saudara. Kemana-mana 6 bulan saya jalan saudara. Padahal tiap hari tidak punya motor, tidak punya apa-apa, itu harus kemana-mana. Ya, Solo, Salatiga, Ungaran, Semarang. Ya, kalau mau berangkat, saya cuma doa, Tuhan ini nganggo apa? Pakai apa gitu ya? Pakai bis. Ya siapa? Umpang bis, saudara. Nanti bisnya ini. Saya tidak tahu arah bisnya sudah, gitu. Tiba-tiba ngomong jalan. Tuhan tenanan ora aduh, jalan. Saya itu pernah saudara dari rumah ke Betani itu kan kira-kira 25 menit sampai setengah jam kalau jalan. Kalau naik motor ya 10 menit tekan. Itu 6 bulan lebih. Bayangkan, pakai jas, pakai tas ransel kayak gitu, pakai pantofel ini saudara, jalan ke gereja. Karena Tuhan suruhnya jalan. Nah gitu saudara. Dan saya adik saya punya mobil, adik saya punya motor, saya tidak minta saudara, karena Tuhan suruh jalan. Umpamanya dikai mobil, Tuhan suruh melaku ya melaku. Benar ya? Karena kita tuh hamba. Hamba itu taat, saya tidak mau taat. Nah saudara, kalau pilihannya cuma 2, saudara taat sama Tuhan atau sama hantu. Orang itu nggak sadar bahwa dia sudah taat sama hantu. Ya sudah. Makanya itu yang disebut tipu daya setan. Udah saudara. Jadi ya itu saudara. Kalau kita sudah tahu sekarang kita itu hamba, nah saudara, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ketaatan mutlak apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Wes saudara. Awalnya itu akan berat, tapi kalau kita ini sudah berhasil taat, itu enak. Maksudnya enak itu yang saya alami. Apa? Semuanya malah serba mudah. Segala sesuatu yang sulit kelihatan sulit, tapi ketika kita taat melakukan sesuatu itu jadi mudah. Tidak hanya soal uang juga, tapi terutama soal pelayanan. Kalau soal uang gampang saudara, kan cetok duit lebaran itu kan cetok saudara. Kalau pelayanan misalnya, saya disuruh ke Salatiga revival, saya tidak kenal satu orang pun di Salatiga, terus piye? Cuma taat, mentori satu orang, ya tak mentori satu orang, tidak gampang. Biasanya ketemu sama 500-600 orang, mimpin 500 orang ini mimpin saya cicok, taat, kayak gitu ya, mentori satu orang. Caranya itu taat, belajar doa perang, ya belajar doa perang, doa keliling, ya doa keliling. Cuma mikir naik motor enak, diambil motornya. Itu motor, ceritanya harusnya tidak mungkin diambil. Satu, tidak tahu tiba-tiba diambil itu aja, sudah selesai. Nah, yang penting itu ketaatan mutlak saudara. Belajar, karena sudah bertahun-tahun kita hanya taat sama iblis. Bertahun-tahun ya. Sebelum saudara bertobat, bertahun-tahun manusia itu taat sama iblis. Bahkan manusia yang sudah bertobat pun percaya Yesus, dibaptis, sudah dipenuhkan Roh Kudus, sudah diurapi. Kan saya urapi orang itu dari ribuan orang so. Dari 2008 sampai 2018, dari Sabang sampai Merauke sudah itu ribuan orang. Sudah diurapi macam-macam, sudah dikasih tahu macam-macam. Untuk taat itu tidak mudah. Ya saudara, lebih dengar suaranya iblis daripada suaranya Tuhan. Sering kali saudara, anak-anak mentor saya tak kasih tahu, kan ini Tuhan ngomong ini, Tuhan ngomong ini, Tuhan ngomong ini, Tuhan ngomong. Sekarang tapi kamu milih seperti ini atau seperti ini, itu pilihanmu.
terakhir sudah itu anak pemain musik ramainya kenceng banget. Setiap dia pegang musik jreng dia nangis semua saudara. Itu suatu pas corona dia iseng-iseng daftar kerja merawat orang tua. Akhirnya sampai Malang saudara. Nah setelah selesai corona dia ngomong, aku mau ke Solo aja. Ya, mau di Solo, mau balik ke Solo, tidak pergi kemana-mana lagi. Ya, Jogja sudah ke Menara lagi. Nah, waktu itu dari Malang, dia itu ada di Jakarta, dipindah di Jakarta. Saya sudah bilang, kan dia di kontraknya 2 tahun pas corona persis, kontraknya mau habis. Saya sudah bilang, nanti kontraknya habis, dia bilang mau ke Solo. Ya memang dia ke Solo, tapi saya ngomong, pas kontrakmu habis, nanti kamu ada pilihan, kamu akan dipanggil lagi ke Malang karena Tuhan yang ngomong. Benar saudara. Ketika dia selesai di Jakarta, tak tunggu-tunggu kok tidak datang-datang ke rumah, kok tidak datang ke gereja, kok tidak datang-datang ikut doa dengan kita. Seminggu tidak kelihatan, 2 minggu muncul saudara-saudara, ikut doa bareng-bareng. Setelah itu makan, mau pulang dia ngomong, aku mau ke Malang. Bayangkan, karena apa? Gajinya dilipeti hampir 7 juta lebih. Kan pilihan ya. Sudah kita kasih tahu, nanti itu gini. Kalau dia sekarang ada di Malang, itu kan dia mau taat sama Tuhan atau yang lainnya, saya tidak terserah kan gitu. Saya tidak bisa maksa. Kita hanya ngasih tahu. Nanti Tuhan ngomong ini dan itu tepat. Saya tidak pernah main-main. Kalau itu bukan dari Tuhan, saya tidak pernah ngomongin orangnya itu. Saya akan diam kan, karena kita dididik jadi hamba. Kalau suruh doakan ya doakan, kalau suruh diam ya diam, bicara ya bicara, suruh kesana ya kesana. Itu namanya hamba seperti itu, manut sama Gusti Yesus, cuma itu toh hambanya Tuhan, wes kayak gitu. Saudara main gitar, saudara. Saya itu heran kok bisa nyambung sama Mbak Il. Padahal saya itu awalnya tidak bisa main gitar, saudara. Kok bisa main gitar? Terus pokoknya Tuhan, aku tidak usah pintar tapi enak gitu aja dengar. Setiap krep itu saudara, saya cuma taat sama Tuhan. Pindah ini, naik. Tadi kan bingung dia, dari D naiknya F, dia bingung. Ya, karena saya belum ngasih tahu, saya kebiasaan dari D itu naiknya F. Karena apa? Saya kunci E tidak bisa. Mbak E bingung, ternyata Mbak E bisa nyambung juga. Itu tadi kunci-kunci. Biasanya kalau saya main dengan orang lain yang belum kenal dan itu pinter main piano kayak Mbak E ini, orang nyambung. Karena kunci saya itu sasai menurut Tuhan. Tuhan ngomong D ya kan D, Tuhan ngomong E lalu E itu. Jadi lagunya ya spontan, nyanyinya. Tiba-tiba keluar lagu tadi, ya itu saya tidak pernah nulis, saya tidak pernah merencanakan apapun. Ngomong gini aja saya tidak pernah ada catatannya, nggak ada. Ya. Tuhan ngomong apa tak sampaikan menurut wis. Itu lebih enak sudah. Kalau waktu itu tiap hari khotbah pakai cara sekolah kita khotbah, stres saya. Karena tiap hari harus baca tentang khotbah dong, pembukaan, nanti istilahnya apa, stres loh tiap hari ngomong. Kapan turunnya aku? Tuhan ngomong, sekarang kamu dengar, katakan, impartasi namanya. Itu ya caranya. Waktu itu pertama kali coba itu 10 hari Pentakosta di gereja. Pokoknya kamu banyak baca firman, doa perang, nyembah, urapan kencang, sudah. Nanti pas di mimbar, nanti aku kasih tahu apa yang harus dikatakan. Kan ngewel saudara. Tidak udah apa yang mau dibicarakan awalnya itu, yang suruh ngomong apa tidak Tuhan tidak kasih clue sama sekali. Sudah tak tanya nanti apa ya diem aja. Kalau Tuhan sudah diem ya dia diem. Toh maju. Penyembahan, ujian penyembahan selesai, panggil maju. Maju sudah. Kami tidak mungkin apa yang diomongkan, tapi tiba-tiba keluar double porsi. Berapa Elisa ya waktu itu ngeri. Jadi setelah itu saya itu kalau pas
firman ini sudah menyampaikan firman, dia sudah cuma di rumah baca firman yang banyak, nyembah yang banyak, terang, ya, urapan kenceng, maju sudah selesai. Awal-awalnya saya ke sekolah-sekolah itu tidak ada materinya. Pas penyembahan lalu selesai, saya itu tidak ada yang dipikiran, saudara. Roh Kudus sudah ngomong, ya sudah, saya gitu. Urapannya belum turun, tidak bisa ngomong. Tapi begitu urapannya turun, ada cluenya, ya sudah, ngomong lancar. Kalau saya tidak hentikan, ya tidak berhenti, ngomong terus. Karena apa? Tuhan itu sudah gini, saudara. Banyak hal, saudara. Mungkin firman yang lain-lain saudara sudah banyak dengar, tapi firman yang ini, saudara, belum banyak orang yang ngerti. Makanya saya pengennya itu sebenarnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali tidak rampung, tapi Tuhan tidak alon-alon. Pokoknya pakai caranya Tuhan, ya semangat. Karena ternyata menyangkut banyak hal, saudara, cakupan ini. Kalau saya seorang diri, biar tidak ada yang lainnya, tidak ada pasukan yang lainnya, agak sakus bicaranya tidak rampung, nanti tidak pindah tempat lainnya. Tapi Tuhan ngomong kali ini menurut caranya Tuhan yang baru, bukan cara yang lama. Ya sudah, kayak gitu. Nah, makanya kita lanjutkan ya, saudara. Gak apa-apa ya, sampai agak malam saya selesai ininya. Nanti besok Senin ganti yang lainnya supaya ini tetap ya, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Roma 6 ayat 15-23. Jadi bagaimana? Sudah ketemu Roma 6 15-23. Tanya saudara, kita bacakan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia sekali-kali tidak? Apakah kamu tidak tahu bahwa Abraham menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya? Cetok, saudara. Kita harus menyerahkan diri kita sebagai hambanya Tuhan. Makanya siapa yang mau jadi hamba? Saya menyerahkan hidupnya. Berikan semua yang berharga, itu, saudara. Menyerahkan hidup kita. Tuhan itu tidak pernah paksa. Kita harus sadar bahwa kita ini sudah ditebus. Kita harus menyerahkan hidup kita sebagai hamba. Mungkin ya, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Jelas, saudara, yang harus kamu taati. Pilihannya cuma 2, hamba dosa atau hambanya Tuhan, taat sama Tuhan atau taat sama iblis. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Betul banget, saudara. Gini, saudara. Saudara harus tahu ini, karena apa? Nanti saudara bergerak luar biasa. Orang lain menuju surga, saudara bisa menuju neraka karena tidak taat. Karena saudara sombong. Mungkin ya, saudara. Makanya saudara harus, Tuhan ngomong, ini saudara itu harus mudeng banget yang satu ini. Ini pondasinya untuk saudara dipakai Tuhan bergerak lebih lagi. Nah, saudara, saya lihat sekitar Taruban kayak Medium dulu yang pergerakan seperti ini, apinya benar-benar yang nangkep bergerak seperti apa Tuhan mau itu belum ada. Nah, ternyata menurut saya Tuhan itu pilih saudara. Makanya saudara harus benar-benar ngerti tentang hamba, tentang ketaatan. Ya, selanjutnya, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Segenap hati telah mentaati. Itu, saudara, itu yang harus ada dalam hidup saudara. Segenap hati, ya, taat mentaati. Kalau saudara tidak segenap hati tenanan sama Tuhan dan taat sama Tuhan, kacau, saudara. Soal peperangan, saudara kan ini akan benar-benar saudara sudah perang sebenarnya
Nah, saudara diakui itu berarti saudara sudah perang, meskipun saudara sudah mudeng. Nekat nih mas saudara itu. Ya saudara ya. Nah, kalau saudara peperangan rohani itu, saudara tidak taat sama Tuhan, jebol saudara, kalah saudara, akan, gitu. Akan itu dosanya karena tidak taat, benar tidak saudara? Waktu itu kota yang besar, Ai, dikalahkan. Mana? Bukan Ai. Ya. Apa? Bukan. Apa? Aduh. Jadi orang Israel itu perang sama kota yang besar. Menang. Hah? Sama kota besar menang. Nah, kotanya itu namanya apa? Terkenal pokoknya. Sama kota yang kecil Kalah. kalah karena ada seorang yang namanya Akan, tidak taat, tidak boleh jarak, dia ambil barang-barangnya. Terkenal banget, dia ambil, akhirnya Israel kalah. Jadi karena satu orang tidak taat, satu pasukan kalah. Saudara kan ada beberapa orang. Jadi ketaatan itu penting. Kalau satu tidak taat, pasukan kalah. Kalau kalah, saudara, akibatnya apa? Dijarah, saudara. Cedera, saudara. Sakit hati, saudara. Nah, terluka, saudara. Bahkan mati. Dengan namanya perang rohani, kalau kalah kan mati, saudara. Bukan mati jasmani, saudara. Rohani, saudara bisa mati. Lalu benar apa? Makanya orang lain selamat, saudara tidak taat, malah ngebunuh rokok. Kan rokok kan saudara. Makanya ketaatan itu penting. Ini saudara, suatu saat kita ini mengadakan retret murid, yang datang banyak, muridnya itu banyak. Nah, tempatnya itu di Simo, saudara. Tempat retret di Simo. Dan tempat retret di Simo yang murah, tarifnya itu murah. Murah tapi setannya akeh saudara. Nah, waktu itu di Solo itu ada namanya respect. Itu khusus ada FG, ada respect. Kalau respect itu khusus pasukan perang. Nah, lalu dia itu sebelum kita pakai tempat retret itu dia yang pakai. Bayangkan pasukan perang dia pakai dan tidak bisa musir setannya, tidak jebol saudara. Waktu itu saya tidak tahu sebelumnya. Waktu itu kita berangkat. Ketika mau berangkat itu saya di gereja saudara. Ada ketua perlengkapan. Oh, udah mangkat. Lah apa? Wah, aku ning kono nonton setannya kan banget. Padahal dia itu bagiannya bukan doa tapi perlengkapan. Jadi orang biasa waktu itu di Simo sana memang harganya murah, tapi bisa lihat setan. Nah, terus pasukannya berangkat, ada lebih dari 20 orang, sekitar 30 orang. Itu komplit, ada Wimpi, ada Ami, Arinda belum ada, belum lahir. Pasukan yang pertama. Tapi perang itu 2 jam sudah. Musir setannya, itu udah selesai. Saya segempor, bicara, hanya ramu-ramu. Belum resik-resik, penguasanya belum mau pergi. Nah, terus waktu itu saya berdoa, Tuhan, Roh Kudus tolong iki piye? Roh Kudusnya ngomong di radius 1 kilo wae rasa dodo. Mungkin dalam nama Yesus pergi radius 1 kilometer baru setannya mau. Dia ngomong seperti ini. Oh nek wis retrete aku balik kuaramu rasakan kamu minggat saya bilang gitu. Kalau saya memang lihat alam roh itu jarang sudah. Tapi kalau dengar cetok, dengar setan, dengar Roh Kudus cetok. Memang itu yang saya suka sudah. Jadi kalau penglihatan itu jarang. Karena bagian mereka yang lihat bagian itu apa nonton khotbah nonton sesuatu ya rasanya khotbah malah
Kayak gitu ya. Jadi ketika saya taat dalam nama Yesus, pergi radius 1 kilometer, setan ya wis aku lunga. Jadi perlu ketaatan, saudara. Dalam peperangan rohani itu perlu ketaatan. Si Timo yang saya ceritakan tadi pernah tanya sama Habib, kalau doakan itu kok tiba-tiba, ini yang didoakan banyak saya. Karena sekolah itu biasanya 60, 100 biasa kumpul. Kok enggak diwujudkan? Tahu-tahu yang di belakang dulu. Yang pertama, tahu-tahu mencelat di sini, tahu-tahu saya mau menurut Roh Kudus taat. Siapa yang siap itu yang didoakan. Mungkin saja. Jadi setiap pelayanan kita, setiap apa yang kita lakukan, itu ketaatan itu modal dasar. Mungkin ya. Nah, saudara tadi cerita sama pesulap edan libat di situ apa? Pamer di situ tiba-tiba kobong lainnya. Cerita tadi Pak Musa. Ya, karena Pak Musa itu tak suruh deklarasi di situ, deklarasi di situ. Akhirnya libat kobong lainnya. Haleluya. Dalam hati saya, haleluya itu nanan. Kobong setannya mencelat. Ya kan itu saja. Setan itu tidak mungkin menang. Kalau kita sebenarnya nggak mungkin menang sama setan. Apa-apanya kalah gitu. Tapi kita diberi kuasa, kita diberi nama Yesus, kita diberi kemenangan sama Tuhan. Kalau manusia itu jelas kalah sebenarnya di depan sama setan. Kalah, setan itu lebih tua, lebih mudeng firman, lebih ada kuasanya dan sebagainya. Makanya saya ketemu orang banyak, itu tugasnya salah satunya memperlengkapi, mengurapi supaya kalau dia peperangan rohani, dia bisa menang. Kitalah umat pemenang, kayak gitu saudara. Makanya sekolah-sekolah jebol, kota-kota jebol, pulau-pulau jebol, ini mulai bangsa-bangsa. Sejak 2015 Indonesia itu selesai. Tuhan suruh kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Ini sudah sampai Malaysia, sampai Thailand. Kemarin kita berdoa untuk mana di dia? Kemarin terakhir di Denmark, sudah sampai Eropa kita. 366 negara. Itu kita sebenarnya tiap Senin kita doakan. Nah, tadi. Ya. Pokoknya taat aja, itu seperti itu. Ya. Tuhan itu menurut saya, Tuhan itu punya rencana buat saudara. Terutama tempat ini Pak Musa itu jelas pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tapi rencana yang terbaik itu terjadi cuma satu sudah syaratnya, nurut toh, taat sama Tuhan. Wes itu saudara. Dengar-dengaran, buka mata rohani, buka telinga rohani semampunya. Saudara disuruh Tuhan gerak kemana, sudah lakukan, jadi nurut toh. Kalau saudara tidak taat, Tuhan aku sudah membuat, Tuhan aku doakan orang, Tuhan aku nggak kenal kamu yang berbuat kejahatan. Kenapa? Di mata Tuhan itu jahat karena tidak taat. Bosnya nyuruh A, dia melakukan B, jahat dia itu. Tak bayar ngaku ke A, malah melakukan ke kemauan musuh. Karena ini peperangan rohani, itu kan strategi. Adu strategi antara kerajaan surga sama kerajaan neraka. Benar tidak saudara? Untuk memenangkan jiwa itu adu strategi, tidak sembarangan Tuhan itu. Ada protokolnya, ada cara. Karena apa? Iblis itu pinter, tapi Tuhan lebih pinter. Manusia itu bodoh. Manusia kan gampang ditipu, berarti kan bodoh. Kalau kita tidak nurut sama yang pinter, dia dibodohi sama iblis, saudara. Tipu daya setan itu tadi. Manusia itu seperti domba, raiso popo, letak kaki di atas balik di raiso, emplok serigala gampang. Nah gitu saudara. Makanya sekali lagi saudara, butuh ketaatan total. Karena yang saya rasakan saudara ini mau dipus Tuhan
satu yang luar biasa. Saya tidak tahu apa sampai di mana Tuhan mau pakai saudara, saya tidak tahu. Seperti itu. Kalau saya lost, udah apa maunya Tuhan kerjakan, nanti tinggal respon saudara. Responnya itu cuma satu, taat atau enggak. Kalau taat ya rencana Tuhan yang terbaik pasti terjadi. Kalau enggak rencananya belok-belok. Maksudnya rencana ini tidak jadi karena saudara tidak taat, pindah rencana B, kan strategi. Tapi tujuannya tetap revival, sudah pasti lawatan Allah di bumi. Nah gitu. Ya, kita lanjutkan ayatnya saudara ya, supaya cepat selesai. Saya sudah menutup misalnya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan dari dosa. Saudara, kalau saudara belum merdeka dari dosa, saudara tidak bisa memerdekakan dosa orang lain. Tidak bisa. Harus benar-benar merdeka dari dosa. Manusia itu ada ikatan dosanya, saudara. Itu. Jadi setiap manusia itu ada kelemahannya, dan itu yang diincar iblis, saudara. Saudara menang atas hidup saudara sendiri sebelum saudara dipakai Tuhan memerdekakan hidup orang lain. Kalau saudara masih ada tawanan dosa, dirantai tanganmu, saudara melepaskan orang lain, ya iso, tangan kakimu dirantai kok. Di sana ada itu memang rokok, memang jurang, saudara bengok-bengok. Tidak bisa, karena saudara tidak bisa jalan nolong, karena tangan kaki saudara dirantai. Belum merdeka, saudara harus merdeka dulu dari dosa, saudara akan dipakai Tuhan untuk memerdekakan orang lain. Itu loh saudara ya. Saudara tidak akan sampai kemana-mana kalau saudara masih terikat, belum merdeka dari dosa itu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan ini secara manusia, karena kelemahan kamu, jelas saudara. Karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi gini, kita serahkan mata kita, telinga kita, hati kita kepada Tuhan untuk dikuduskan, yang membawa kamu kepada pengudusan. Serahkan hidup kita total sama Tuhan untuk dikuduskan, gitu ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah, perhatikan, jelas sekali, kematian. Ya saudara, peperangan rohani itu tidak bisa dihindari. Dan peperangan rohani itu kehidupan